Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islam? Semoga kita selalu dalam tuntunan Allah menuju jalan yang lurus. Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, dan menyimpan berbagai spesies tanaman yang menakjubkan. Dalam konteks ini muncul pertanyaan menarik, apakah ada pohon surga di Indonesia? Mungkinkah tanah yang begitu subur sehingga disebut tanah surga, dapat mencerminkan keindahan dan kenikmatan surga yang dijelaskan dalam Al-Quran? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini, melihat ayat-ayat Al-Quran yang berisi deskripsi tentang surga menjadi langkah yang tepat. Ayat-ayat ini menggambarkan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, berbuah. Dalam konteks ini, kita menyadari bahwa Indonesia dengan sungai-sungai yang mengaliri daratannya, dan keanekaragaman buah-buahan yang melimpah merupakan gambaran miniatur surga yang menakjubkan. Pertanyaan tentang keberadaan pohon cendrawasih di Indonesia mungkin bisa terjawab dengan melihat beberapa tumbuhan yang kaya manfaat, dan memiliki kaitan dengan penggambaran surga di dalam Al-Quran. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan tumbuhan tersebut, kita dapat mengapresiasi keberadaannya, keindahan dan kekayaan alam Indonesia, serta menyadari betapa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan tentang gambaran surga yang ada di dalam Al-Quran. Kamper telah menjadi primadona perdagangan selama berabad-abad, dan merupakan salah satu tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tanaman penghasil minuman surga. Bahkan tanaman Sumatera ini banyak dicari setelah oleh Firaun selama ribuan tahun. Dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 5, disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat baik di surga akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kapur barus. Perdagangan kapur barus telah mendatangkan banyak pedagang baik dari Persia maupun Mesir untuk datang ke tempat itu. Menurut Stephen, dalam kapur barus, di sumber Arab dan Persia, istilah kapur sudah muncul dalam syair-syair sebelum Islam muncul dalam tulisan-tulisan sejarawan. Ibnu Al-Ahir dan Ibnu Al-Baladuri disebutkan bahwa pada tahun 637 Masehi, pada masa penaklukan Arab, pada bagian pohon mereka menemukan apa yang dianggap sebagai garam di antara rempah-rempah dan wewangian yang busuk. Pada tahun 851 Masehi, menyebutkan daerah Fansur sebagai penghasil kapur barus yang bermutu tinggi. Nama yang diberikan untuk sejenis kapur barus yang disebut Fancuri. Dalam kitab Al-Fawaid fi Usul Al-Barqawaid, ia juga menyebutkan bahwa di pulau itu terdapat gajah putih, kapur barus, gada dan kesturi, yang hanya dapat dibeli dengan emas. Nama tempat kipas sering dikaitkan sebagai penghasil kampar dalam berbagai sumber asli Arab, dan pada masa kebangkitan dan kejayaan Sriwijaya abad 3-7, kapur barus merupakan salah satu produk utama pohon kapur barus yang tumbuh di hutan rimba. Hutan Nusantara bagian barat, pohon ini hanya tumbuh di Sumatera, Kalimantan, dan selatan Malaysia. Walaupun fosil juga pernah ditemukan di Jawa Barat, keberadaan kapur barus di pasar Arab pada masa penyebaran Islam dapat diperkirakan karena adanya perdagangan antara orang Arab dan daerah barus di Sumatera. Pedagang Arab kemungkinan besar mengambil kapur barus-barus dan membawanya ke Arab. Kehadiran kapur barus juga menjadi salah satu faktor penyebaran Islam di Nusantara saat itu. Kapur barus bagi para ilmuwan medis dan penulis Arab, kapur barus adalah salah satu dari 5 bumbu dasar yang digunakan dalam campuran parfum. Kamper juga dikenal di kalangan orang kaya dan pemimpin zaman kuno. Pada dinasti Abbasiyah, di mana setelah makan orang kaya biasanya menyediakan air yang mengandung kapur barus untuk mencuci tangan para tamu. Kisah menggunakan kapur baru juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Akiyah, di mana Rasulullah menganjurkan menggunakan kapur barus untuk membersihkan mulut dan gigi. Namun perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa pohon ini hanya tumbuh di Nusantara dan tidak terdapat di daerah lain. Jadi seluruh dunia sejak zaman kuno selalu mengimpornya dari sini.
Semoga jadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terus dukung channel dengan cara subscribe, share, dan komen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.